Not Black. Hari ini adalah episode pertama podcast kita, ya kan? Dimana hari ini kita mau mengenang masa remaja. Kita ini ternyata sudah bukan remaja lagi. Ya. Kita sudah masuk ke golongan bapak-bapak, ya. Bapak anak 3, bapak anak 1, bapak anak banyak. bapak anak 2 dan bapak anak 1 juga. Kita adalah bapak-bapak di generasi 90-an ya. 90-an, betul. Wah. Dan kita mau mengenang pada waktu kita remaja dulu seperti apa. Nah, ini kita mau merecall kenangan-kenangan indah. Mungkin juga ada aib-aib ya. Kenangan mantan juga boleh berarti ya? Boleh. Mantan di... Nah, dan kita juga mau mengenang pada waktu kita remaja di persekutuan remaja waktu itu. Wah, ini pasti sebuah sebuah hal yang sangat indah mungkin ada sisi memalukannya juga. Wah, ini kita mau merecall semua kenangan-kenangan kita ya. Oke, siap? Oke, kita mulai dari mana ya? Bagaimana kalau misal kita bahas tentang film? Wah, itu. Itu. Film yang kita suka nonton di waktu kita kecil sampai remaja gitu ya. Nah, kira-kira ada apa? Film apa nih yang kita rekan-rekan suka? Pasti dong, Doraemon. Wah, Iya kan? Doraemon, Dragon Ball. Ah, ya. Urutan kalau hari Minggu itu Doraemon. Aku ingin begitu, ingin itu banyak sekali. Shinchan. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali. Power Ranger. Kalau pagi iya. Ultraman. Nah, kalau Chibi Marukotan tuh yang... Ya aku mau nyebut itu tapi kan cewek. Oh, ya aku nonton tapi ada satu kalau teman-teman ingat, kita dulu itu pagi itu di Indosiar ada Senseiya. Oh, ya. Itu subuh gitu. Jam 5-an. Enggak lah, jam 6:30, 6 gitulah. Ya, Senseiya lanjut. Apalagi begitu, terus Ultraman juga, Doraemon, terus apa? Mungkin lupa Sonic. Oh iya, Sonic. Istimewa Sonic kapan ya? Sonic. Terus itu yang saya juga ingat Ninja Hattori. Oh iya, RCTI masih. RCTI. Hattori. Sensor nggak apa-apa ya sebut mereknya. Wah, ini ya film-film yang mengganggu, tanda kutip ya, semangat kita pada waktu itu untuk datang sekolah minggu, ikut persekutuan remaja gitu ya. Hari Minggu pagi itu adalah cobaan Ya. untuk kita mau berangkat ke gereja. Teman-teman mengalami Banget. ya? Tapi tidak signifikan. Iya. Tidak signifikan. Karena kan mulainya persekutuan remaja dulu kan hari Minggu jam 8:30. Betul. Nah, jadi kita sudah rally dulu nonton. Nah, setelah itu kita ke gereja. Oke. Nah, jangan sampai kebablasan. Jangan sampai kebablasan. Betul. Gimana kalau kamu, Kar? Bisa rally kalau rumah dari gereja deket. Kalau rumah dari gereja jauh enggak sempat nonton teman. Rally Dakar ya jadinya ya bro. Susah. Bersyukur ketika hujan ya. Jadi alasan nggak ke gereja lihat TV. Betul. Wah, itu film satu hal yang membuat kita punya kenangan. Wah, kita nonton ini, nonton itu. Kalau sekarang apa ya tontonannya ya? Anak zaman now nonton apa ya? Kalau zaman now kalau anak saya Upin Ipin. Upin Ipin. Upin Ipin itu. Betul. Cili ya, belum bisa. Aduh, anak zaman now ini nonton apa ya? SpongeBob. SpongeBob. Kalau minggu kan ini konteksnya minggu kan? Minggu tuh ya, minggu. Sekarang kelihatannya tidak perlu hari Minggu ya. Bisa setiap hari itu nonton lewat YouTube ya. Mungkin Oh iya. Itu kalau TV kabel itu juga Betul. bisa siaran ulang. Iya, betul. Wah, menarik ya.
Musik juga. Wah, ini musik Nah. juga tentu waktu remaja kita punya penyanyi, grup band yang atau lagu bahkan yang membuat kita wah, semangat hati kita ketika mendengar, menyanyikan itu menimbulkan apa ya? Satu passion, semangat yang menyala-nyala gitu ya. Lagu ini juga punya peranan yang juga menyenangkan ketika waktu remaja ya. Kalau aku pasti itu ya mulai kenal lagu-lagu itu Sheila on Seven. Wih. Berarti SD itu kelihatannya. SD akhir-akhir. SD akhir kan, kelas 5 kelas 6 tuh. Ya, Betul. betul. Terus zaman-zaman apa? Mulai kenal Dewa 19. Ya. Nah, Peter kamu apa? Pan. Peter Pan itu Peter malah Pan. sudah rada Peter Pan sudah agak kita jauh, mau ke SMA. Mau SMA SMA lah. akhir. SMA itu. Kalau Kalau- kamu apa? Grup band kayak gitu mohon maaf aku nggak kenal, nggak ngerti. Karena aku cuma tahu lagu rohani. Coba lagu rohanimu apa tuh? Nah, ayo. Yang paling hits dinyanyiin ketika persekutuan itu adalah Lingkupiku. Ya, siapa? Ingat enggak ya? Ingat enggak? Apa malah lupa? Piku. Nah, itu paling sering dinyanyiin, berulang kali nyanyi kalau persekutuan. Kalau kita kan YouTube ya, GMB pasti ya. GMB Ah, yang pasti pertama itu. kali muncul ya, GMB Res Up. Rest Up ya. Itu Worshipper tuh. True Worshipper. True Worshipper. Tapi setelah itu kan nggak True Worshipper ya. Setelah itu. Betul. Masih punya bentuk CD, kaset. Kaset ya. Kaset dulu. Terus kaset. GMB Atmosfer tuh yang Atmosfer tuh yang apa? Setelah Itu Rest Up kan? lagi, itu Setelah Rest itu Up lagi. pertama. Oh. Setahu saya ya. Iya, Setahu iya, saya. iya. ya. Nomor satu. Atmosfer. Lagu yang paling berkesan waktu remaja? Tiba saatnya, Bro. Tiba saat. Tiba saatnya itu jadi lagu kayak lagu wajib setelah pulang dari persekutuan bukan persekutuan ibadah remaja ya itu. Iya, itu Dari mingguan. Jadi apa ya? Kayak semacam lagu pamungkas. Pamungkas. Ya? Lagu pamungkas. Tiba saatnya. Ya. Tiba Saatnya. Terus lagunya Inggris, You Are the Center of the Mind. Oh, iya. Tapi kita kalau dulu zaman dulu nggak ada internet, Heeh. kita bingung ini lagu nyanyinya apa ya? Nanti tahu-tahu Salah lirik. Salah lirik. Oh, mungkin kalau bagi penonton yang nggak ngerti lagunya nanti bisa di play sebentar di sini. Asik. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan bringing glory and the honor for the victory you have won. You are the center of my joy. You are the center of my joy. Amen. With songs of praise. Selain itu, mungkin ada lagu lain, lagu yang duniawi mungkin. Duniawi. Kalau duniawi itu paling berkesan Glenn Fredly Januari. Wah, udah itu. Itu aku SMP. Kita SMP ya? SMP ya? ya sekitar segitu Ya, SMP. SMA ya. SMP itu. Terkenal. Aku SD berarti. Kelahiran berapa sih, Kar? 95. 95. Oh, iya. Betul. Ya, tidak terlalu jauh juga lah. Oh, Christian, Apa? apa lagu yang paling berkesan Yang apa ini? selain lagu rohani? Selain Ini lagu rohani. Semua yang Dewa 19 semua suka. Dewa Yang apa? Roman Picisan. Roman Picisan. Wih. Roman Picisan. Berarti yang vokalisnya sudah Once. Once, iya. Iya. Kalau aku selain Sheila on Seven yang cukup berkesan itu Padi. Padi. Oh, Padi. Padi. Lagunya apa? Aku soalnya kalau Padi Yang kurang. kayak Padi Tuhan yang- Yesus berjalan di atas air. Oh bukan. Itu kalau tidak salah itu siapa itu ya? Nah, sorry. Bukan. Bukan. Padi itu yang gini loh. Yang salah satunya yang aku suka itu Mahadewi. Tubuh
Selain itu satu lagi ya, yang aku koleksi kasetnya dari album pertama keluar itu adalah apa namanya, ada band. Ada band yang ya ini ya, ada satu lagunya yang mungkin sampai sekarang masih sering dinyanyikan ketika ada pengalaman-pengalaman bodoh gitu. Oh, Manusia hanya bodoh. manusia bodoh. Kalau aku taunya yang ini, yang apa tuh, yang lagunya ada band yang itu loh. Walau badai menghadang. Wah, Woi, ya kan? Itu yang pertama ya malah ya. Dia hits gara-gara lagu itu atau Sepertinya manusia bodoh juga. manusia bodoh dulu? Nah itulah, ya itu lagu ya. Tentu kita tidak bisa lepas dari lagu yang mewarnai perjalanan hidup kita. Lagu itu ibaratnya kayak apa ya, kadang bisa memberi semangat, ya memberikan kita apa ya, semacam kenangan ketika kita dengar lagi lagu itu, flashback, kita kembali keingat, wah waktu itu mungkin lagi ada di masa yang down, ketika mendengar lagu rohani itu diteguhkan ya. Mungkin pada waktu itu, nah ini kita mau bahas ya, cinta kita ya. Pengalaman cinta. Ya. Nah ini lagu kan juga seringkali berkaitan dengan itu ya. Ketika mendengar lagu ini, wah jadi teringat. Nggak tahu mungkin Carlino mantannya berapa, satu mantan satu lagu misalnya gitu kan. Kalau satu album 12 lagu berarti 12 mantan gitu ya. Itu mantan apa murid Yesus? Mungkin kamu bercita-cita untuk mengumpulkan 12 murid Yesus menjadi mantanmu gitu. Aduh, ya itu menarik ya. Sekarang ceritakan loh, apakah benar isu yang menyebutkan kamu punya banyak mantan di masa remaja? Itu yang ngisuin siapa kamu? Saya mendapat bisikan-bisikan ini ya, bisikan-bisikan tentang mantan-mantan Carlino yang cukup banyak. Jangan dibuka di sini. Ini kayak istriku lihat. Udah nggak apa-apa, itu pengalaman perjalanan hidup kita begitu. Apalah arti mantan yang sudah dilupakan, Mas? Wih, tapi yang lucu tuh Buanglah mantan pada tempat. Pada Yo, ya, jangan dibuanglah, titipkan kepada orang yang membutuhkan. tapi Bro Ong, yang saya garis bawain waktu zaman saya remaja itu ada peraturan Ini peraturan dari pembimbing remaja dulu. Ini Pak Dok masih zaman ini, nggak tahu nih kalau Bro Carlino itu tidak. Aku penjamani juga. Zaman ini, jadi dulu itu kalau kita sebagai Pengurus remaja tidak boleh pacaran. istimewa. Beneran tuh, tidak boleh pacaran tuh. Ada yang Oleh sebab itu ada istilah lain-lain. Lebih dari sekedar teman. Kita kan nggak pacaran. Betul. teman ya, bukan pacaran tapi dekat. Ya. Nanti saat waktunya sudah pas, Puji Tuhan, lepas tembak. dari pengurus. Nyambani nggak? Kamu nyambani nggak Bro Kar? Nyambani. Kalau kita pasti nyambani, kita culture pos tahun tuh. Puji Tuhan, aku tidak punya pembina remaja yang segala itu. Bebas berarti bebas ya. bebas. Tapi tetap diarahkan. Bahkan di apa ya? Ya dikasih tahu lebih baik cari sesama anak Tuhan, gitu ya. Jadi waktu itu ya mencarinya adalah, wah ini apa, anak mana, bukan anak mana ya, maksudnya temen KTB mungkin ya waktu itu yang bisa dideketin, wah bisa diajak berbagi kisah. Wah sih, Jadi mantap. bisa memunculkan semangat untuk ikut pelayanan, ya kan? Untuk datang persekutuan, untuk ikut KTB. Nah zaman itu saya di gereja saya untuk katekisasi itu 1 tahun. Kotisasinya atau? 1 tahun. Jadi butuh semangat ekstra ya. Butuh semangat ekstra. Butuh Enggak. motivasi yang lain. 1 tahun. Betul 1 tahun. Kita nggak setahun ya, 6 bulan kelihatannya ya. 6 Berapa? bulan. Ada yang tahu nggak berapa? 6 bulan. Lo ini enggak pernah katekisasi. 6 ya, 6 bulan. Enggak pernah ikut kasih kok enggak tahu. Kamu ngomongin katekisasi. Saya 2 kali ngulang. Loh. Apal saya. Setahun. Rian 4 kali.
ikut SMP kelas 3 dibaptisnya SMA kelas 1. 1 tahun. Nah ini betul kata Carlino, butuh Motivasi yang lain. butuh motivator untuk ikut katekisasi. Yaitu adalah pasangan hidup. Asik. Iya. Bukan hidup ya, belum hidup dong. Oh belum itu, maksudnya pasangan pada waktu itu. Pasangan. Kalau teman-teman apa tadi sebutnya? Lebih dari Lebih teman. itu, iya. Nah, Saya masih ingat sih, ada satu nasihat dari Cang Juan Tau. Asik. Jadi mertuanya. Kalau cari pacar itu harus di gereja, tapi kalau ke gereja jangan cari pacar. Asik. Cari Tuhan. Cari Tuhan. boleh. Tepuk tangan dulu ini. Nasihat. Ini kata-kata mama mertua saya nih. Tepuk tangan dulu. nasihat yang bagus ya. Jadi kalau cari pasangan hidup harus apa tadi? Di gereja. Di komunitas gereja Di komunitas. Tapi kalau ke gereja jangan Cari pacar. jangan karena pacar, Iya. tapi cari Tuhan. Nah, bagus. Ini buat penonton semua ini harus dijadikan pegangan juga ya. Jangan sampai punya motivasi yang keliru ketika datang ke gereja. Nah, ini bagus ya. Tapi apakah pasangan hidup kalian, teman-teman ini adalah pacar yang dulu? Oh, enggak. Ini tolong berarti. editor tolong di sensor nih. Ini istri-istri kita pada nonton kok. Ini ada yang nonton live. Terlihat Mohon maaf ya, ini terlihat dari siapa yang kata-katanya tertata sekali. Berarti istrinya nonton di sini. Ini dari tadi ngomongin mantan saya keringetan nih loh, lihat ini. betul. Ini isu yang cukup sensitif ya. Tapi ya itulah menjadi bagian hidup kita ya. Waktu remaja, ya masa remaja dengan pernak-perniknya termasuk cinta monyetnya gitu ya. Yang membuat seru. Gitu. Tapi Koyus cinta monyetnya awet tuh. Enggak dong. Itu bukan cinta monyet itu. pengalaman. Oh sharing ya? Sharing Mas ya. Gimana proses nunggunya? Dari monyet jadi apa? Oh, apa? Dari monyet evolusi jadi Homo sapiens. Dari dulu itu kan saya sama istri terpautnya 5 tahun. 5 tahun. Jadi saya mau lulus SMA, istri baru SMP. Jadi mamahnya istri bilang, "Nggak boleh pacaran sebelum kuliah." Terus ya tadi makanya ngomong lebih dari sekedar teman. Ya kita dekat tapi nggak boleh pacaran dulu. Nah terus gimana? Ya kalau pergi bareng-bareng makanya dulu saya itu kan sebenarnya angkatannya Christian. Tapi saya dekatnya sama ini angkatan istri saya. Termasuk kamu juga ya Kar ya? Kamu 95 kan? Nah istri 94. Jadi gayanya ngajak pergi. Nah padahal sebenarnya pergi bareng-bareng tujuannya bukan kamu kan. Tujuan modus itu. Jadi kamu jangan menganggap kita tuh teman baik. Itu biasa aja sebenarnya kita ini. Baru terbongkar Iya. nih, baru Jadi, terbongkar. kalau kamu merasa dekat sama saya mau ngomong nih, mumpung di podcast pertama. Tak bongkar yang lain loh. Baru terbongkar. Nah akhirnya baru boleh pacaran waktu masuk kuliah. Seperti itu. Wah, Nah, ini perjuangan yang tidak mudah ya. Loh. Kalau ini bukan 5. perjuangan ya, Apa ya? penantian. iya. Untuk menanti itu juga butuh perjuangan. Kalau nggak berjuang, nggak sabar, ya nggak bisa. Pertemanan kita bukan perjuangan loh ya. Sekali lagi kita tegaskan di sini. Modus aja itu. Pak Dok, Kalau saya punya mantan dulu di remaja? Oh, jangan. Atau sangat setia sekali dengan aturan itu? saya sangat setia sekali sama aturan. Istimewa. Ya, karena dulu Woi. saya tidak memberikan contoh, Mas. Iya. Karena ketua remaja, jadi karena Iya. karena status ketua remaja akhirnya Itu yang sampai sangat berjuang untuk tidak sampai pacaran. Dok. Yes. Boleh sebutin. Yang melanggar siapa? Oh, sebutin aja enggak apa-apa. ada di Jakarta. Sebutan inisialnya. TW. Teguh Winarti. yang Kamu disensor, harus nonton yang podcast ini ya. Harus nonton. yang disensor yang inisial ya. Jangan, enggak apa-apa. Saya request ya, jangan disensor. Teguh Winantra, kamu harus lihat podcast ini. Biar viral di Jakarta. Iya.
Berarti selain ada anak taat, ada anak yang tidak taat ya. Tapi itulah ya kekuatan cinta mungkin. Kekuatan cinta. Kekuatan cinta yang tidak bisa tertahan. Nah, Betul. menarik. Karena tidak tertahan jadinya tidak stabil. Makanya saya sebenarnya rada setuju ya dengan pemikiran dulu ya. Papa rohani, saya pandangnya papa rohani itu ya. Bahwa kalau kita masih kecil, masih remaja itu ya, kalau kita punya cinta itu kadang-kadang cintanya tidak stabil kan, gampang nanti putus, gampang yang break up, itu yang malah jadi jelek. Ya, setuju. Ada gimana? Setuju sih. Ya remaja itu kan emosi masih kurang stabil ya. Meskipun memang ada beberapa anak yang mungkin sudah lebih dewasa gitu, sudah bisa lebih menyikapi. Tapi ya seringkali begitu. Kalau saya dulu mengenang ya memang bergumul dengan itu. Nggak tahu teman-teman misal pernah melihat nggak misalnya anak-anak zaman itu yang pacaran gitu kan sudah langsung kayak dunia milik berdua gitu ya. Nggak boleh deket-deket sama yang lain. Waduh. Begitu ya. Apa itu istilahnya posesif. Ya kan? Terus kalau zaman dulu, karena zaman dulu kita kan nggak ada WhatsApp, nggak ada Instagram atau apa gitu ya. Tapi yang pernah saya tahu adalah apa? Nomor handphone atau SIM-nya itu tuker. Oh iya toh. Supaya untuk ngetes si Apakah mendapat SMS dari orang lain? Handphone yang ditukar malahan. Jadi bawa handphonenya si dia. Iya. Dia bawa handphonenya si kita. Oh gitu dah. Dulu gitu. Bukan saya. Ini bahaya. Bukan saya, teman saya loh ya. Oh, loh. Bukan saya. Kalau nggak sama yang ini berarti tukernya sama siapa? Bukan saya. Yang di sini jangan saya. tukeran sama yang TW tadi. Untuk lihat apakah TW ini setia gitu. Waduh, repot. Tapi gitu, aku ada teman yang seperti itu ya. Jadi tuker-tukeran nomor handphonenya gitu ya supaya dicek gitu. Wah, ini dia SMS-an dulu kan SMS ya. SMS sama siapa ini? Dia hanya SMS sama aku atau sama yang lain. Wah, ini ya. Ya model-model seperti itu kan menunjukkan ketidakstabilan emosi, belum stabil, masih berproses lah ya, masih melihat harus belajar untuk bisa menaruh pada porsi yang tepat ini nggak gampang. Terus habis itu kalau mau pergi pasti loh kayak detektif, ya kan? Pergi kemana? Sama siapa? Ya. Berangkat naik apa? Berangkat naik apa? Pulang jam berapa? Gitu kan? Ceweknya berapa? Dari circle-nya itu siapa aja cowoknya atau ceweknya? Dudukmu di mana nih? Duduknya di mana? Dulu belum ada foto loh. Betul. Oh, tanya aku minta nomornya temenmu. Nah, itu Nanti dia. tak tanya sendiri. Betul. Nah itulah ya. Kalau sekarang mungkin apa ya? Tuker-tukeran akun sosmed kali ya. Ya kan? Jadi misal kita punya Password. Instagram begitu atau apa itu, passwordmu. Iya. Oh iya? Oh iya. Benar, ini bedanya jauh loh sama ini. Oh enggak. Kalau zaman Koyus kan tuker-tukeran SIM mungkin. Ini tuker-tukeran akun. Serius? Tetap harus ada yang ditukar. Nggak zamanin kita. Kamu zamanin? Aku nggak zamanin. Enggak. Aku enggak pernah tukar-tukeran. Ya belajar untuk saling percaya di masa-masa itu ya butuh perjuangan. Kan. Terus nanti kalau marahan begitu, ya kan? Ini mempengaruhi semangat belajar. Ya, mood harian. Ya, betul. Saat melayani gitu kan. Bahkan dulu saya pernah dengar ada seseorang itu rela ikut latihan paduan suara demi mendekati seseorang. Aduh, jangan-jangan si TW. Tapi begitu cintanya ditolak, menghilang dari latihan paduan suara. Padahal tinggal 2 kali lagi tampil. Nah, tinggal 2 kali lagi tampil. Sudah bikin seragam. Sudah bikin seragam ditolak, akhirnya apa? Enggak jadi ikut. Tidak jadi pelayan. Karena hancur hatinya. Anda tahu siapa? Oh, bukan. Kalau Nggak ada di sini, nggak ada di Kalau si sini. TW tetap
ditolak pun enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya tetap layanan. Nah ini ya gitulah. Terus mungkin ya ada sisi positifnya, Ya. tapi memang sisi negatifnya sepertinya kok lebih banyak ya. Karena harus mengelola emosi ini tidak mudah. Boleh sebenarnya nggak masalah kalau misal mau punya teman dekat di masa-masa remaja itu nggak masalah. Tapi ya yang saya ingat waktu itu adalah ada semacam nasihat kalau bisa cari mentor. Ya. Cari mentor sehingga ini bisa menolong ya. Kalau sekarang mungkin bahasanya mentor, kalau dulu kakak pembina, ya kakak pembimbing. Untuk apa? Menolong kita, memberikan masukan di masa remaja kita, untuk kita ketika mengambil keputusan dan seterusnya, ini memberikan masukan-masukan begitu. Nah, ada nggak? Nah, kita ngomong ini ya. Ada nggak orang yang waktu teman-teman remaja punya peranan besar di dalam membimbing, mengarahkan teman-teman pada waktu lagi galau, lagi labil. Nah, ada nggak? Ada pasti. Kalau saya malah 2 tahap. Dua. Wah, yang pertama itu almarhum ya kita ya, Pak Philip ya. Itu pembina remaja, Bapak Rohani ya, Bapak Rohani kita. Kalau itu yang pertama, yang berikutnya kebetulan mama mertua sama papa mertua. Wah. Kalau saya itu sih. Kalau Christian? Ya pasti sama ya. Bapak Rohani kan sama satu angkatan. Satu satu aja. angkatan. Karena itu zaman ini enggak sih? Jamani Tapi- sekian bulan apa sekian minggu ya? Oh. Oke. Selain pembimbing rohani ada yang lain lagi nggak? Karena itu pasti ya, pembimbing rohani pasti setiap minggu atau apa ketemu. Nah, selain itu ada nggak orang-orang yang punya peranan di Wah. dalam mementor teman-teman? Kakak pengurus di atas saya. Wah. Jadi saya selalu look up-nya sama kakak yang di atas. Iya, iya. Jadi salah satunya mungkin ada, boleh sebut nama? Boleh toh. boleh. Banyak. Kolekbuan itu. Oh, Kolekbuan. Mungkin sudah ada di sini. Iya, iya. Terus iya, oke. apa ya, sama Melisa, ada Hmm. Cik Dewi. Dulu salah satunya saya lihat tuh memang BK ya. Oke. Kalino ada nggak? Yustian. Oh iya, walaupun nggak dianggap Ada. nggak sih, karena dulu nggak kenal pacaran, kan nggak boleh. Iya. Pengurus juga dulu. Iya. Ngurus. Oh. Dendanya Begitu. kayaknya besar ya. Kalau pacaran, pengurus pacaran dendanya besar. Nggak Bukan ngerti. bedanya, tapi nanti dimarahinnya itu. Dimarahin. Berarti apa sanksi sosial? Dengar katanya ada dendanya. Oh, denda mungkin setelah angkatan gue. Setelah angkatan. Oh. Waktu situ jadi pembimbing mungkin ada denda. Tidak. Pada waktu saya menjadi kakak pembimbing di remaja, saya membebaskan. Oh, bebas. Boleh. Sebelum terlambat. Atau sebelum ditikung yang lain begitu boleh. Tapi ingat batasannya gitu. Tidak pakai denda saya. Cukup traktiran saja. Pendekatannya beda ya dulu sama sekarang ya. Terus apa? Karena Ada- sekarang lebih gampang diatur, jadi dibebasin gitu. belum tentu juga. Ada nggak kakak pembina atau orang dewasa yang punya peranan dalam hidupmu? Orang tua ya paling ya, cerita ke mama. Kalau di gereja galau jarang sih. Ya itu tadi karena nggak pernah mikir galau, nggak. Wih, kamu yang buat galau ya. Nggak. Menarik sih. Kalau aku ada juga sih kakak pembina pasti. Puji Tuhan waktu itu di komisi remaja tempat saya bertumbuh. Kita punya 3 pembimbing. Oh, 3 pembimbing. Jadi 3 pembimbing ini yang kita bisa bertanya, kita bisa minta nasihat, bahkan nah ini ya menyediakan rumahnya untuk kita nginep. Anak-anak remaja itu nginep, gitu ya, nginep. Apalagi misalnya liburan sekolah, gitu kan zaman dulu nggak ada game online. Iya. Iya, ada iya, game betul. online, nggak ada internet yang bebas seperti apa.
Netflix dan lain sebagainya nggak ada, itu nggak ada drakor-drakor. Nggak. Nah, ya kalau liburan apa? Ke rumah kakak pembina. Hari ini ke pembina A, hari berikutnya ke B, ke C. Oh. Digilir aja kan. Kalau kita itu ya apa tiap malam tahun baru Malam. Oh Iya, iya iya di iya. alamat Seroja. Nah, iya. Nah, itu juga seru ya. Nah, di sana bisa belajar, bertanya, bahkan apa namanya kita bisa galau-galauan. Ya. Adu nasib. Aduan siapa yang paling tragis? Paling tragis. Tapi ya di situ serunya ya. Punya kakak pembina, punya orang dewasa yang mau membimbing kita, apa namanya mengarahkan, itu penting sekali. Ya, makanya ini juga menjadi sebuah panggilan. Saya rasa Dr. Christian juga setuju ya, kalau Christian setuju ya. Untuk misal anak-anak remaja zaman now ini, penting mereka punya teman sebaya, tapi penting juga mereka kenal orang-orang dewasa yang rohaninya baik dan seterusnya, untuk mereka juga menjadikan mereka figur, meminta nasihat, ya kan, memberikan teguran bahkan, sehingga apa? Kita bisa belajar bertumbuh lebih dewasa lagi. Dan yang sekarang kita ini yang generasi sekarang ini kita sudah bapak-bapak ini ya, bukan remaja lagi. Nah, kita juga perlu menolong generasi yang di bawah kita juga. Setuju. Ya kan? Kita perlu menolong generasi di bawah kita, menolong mereka untuk mereka juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, saya rasa cukup sekian ya. Beneran selesai nih? Cepet Selesai amat. ya. Untuk episode yang pertama ini kita mengenang masa remaja kita dengan dinamikanya, ada film, lagu, mungkin Cinta. komunitas ya, bahkan termasuk cinta monyetnya kita ya. Kita bersyukur dan kita bisa melihat Tuhan bekerja, Tuhan menolong kita melewati masa-masa itu, dan panggilan kita adalah kita juga boleh menolong generasi yang ada di bawah kita, membimbing mereka supaya mereka juga boleh bertumbuh jadi anak Tuhan yang berkenan. Amin. 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 Oke. Sampai di sini dulu para penonton yang setia, saya harap setia ya. Saya harap setia. Nonton dari awal sampai akhir gitu ya. Jangan nonton cuman iklan. Iklan bukan iklan dia atau apa ya, jangan sebut merek. Jangan sebut merek. Tidak apa-apa lah ya, nanti bisa dipit. Ya. Nah, jangan cuma nonton iklannya doang terus langsung di skip ganti drakor. Oke. Jangan ya. Meskipun dari obrolan ini kita tidak tahu apa intinya, tapi nggak masalah ya kan. Intinya kita mau mulai Pod Bless Gereja Stadion. See you untuk episode yang berikutnya.